Shalom, haleluya. Hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul untuk bersama-sama kembali belajar perkataan firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari kehidupan Musa di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-6. Nah, hari ini kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Tolong mungkin channel satunya bisa dikurangi. Iya. Nah, dalam tema minggu lalu yang kita sudah bersama-sama pelajari tentang mengenal hati Bapa Surgawi, kita tahu bahwa hati Bapa Surgawi adalah hati yang selalu mengingat akan janjinya. Ya, jadi kalau Tuhan sudah memberikan janji kepada umat, Dia akan selalu ingat, tidak pernah lupa. Kemudian hal yang kedua adalah selalu mendengar akan doa. Makanya doa buat kita semuanya adalah bagian yang paling penting untuk kita bisa dalam tanda kutip merayu hati Bapa. Semakin kita banyak berdoa, maka Tuhan akan semakin banyak mendengar dan Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dan yang ketiga adalah Bapa yang mau membebaskan beban. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, tidak semua orang percaya atau orang Kristen bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Di sini saya tuliskan, rupanya penguasa jahat. Iblis tidak pernah tinggal diam untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Maka dari itu kita perlu bersama-sama waspada sebenarnya apa saja tipu muslihat iblis yang iblis sedang kerjakan buat kita sehingga kita banyak mengalami kegagalan. Nah, kita akan langsung saja membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal ke-7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Pagi hari ini saya memberikan tema gangguan sebelum kegenapan janji Allah. Ya, ada gangguan sebelum kegenapan janji Allah itu terjadi. Kita akan bersama-sama melihat Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan 21. Kita akan baca secara bergantian, nanti ayat pertama ayat 17 saya akan baca dan Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh Bapak Gunadi mulai dari ayat 18 ayat genap sampai dengan ayat 21. Demikian perkataan firman Tuhan. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa inilah kisah kehidupan Musa dari sejak lahir sampai kemudian dia pada akhirnya diangkat menjadi seorang nabi, kemudian mati di usia kurang lebih 120 tahun. Nah, diawali dengan perkataan, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Diawali dengan sebuah pemberitahuan bahwa ketika akan genap janji Allah terhadap orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Hari itu adalah kepada Abraham. Nah, firman Tuhan dalam Alkitab yang kita miliki disebut dengan kitab nubuat. Dalam kitab Wahyu pasal 19, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 dikatakan bahwa Alkitab
setiap catatan-catatan yang ada adalah kitab nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat adalah pengetahuan yang datang daripada Tuhan, yang tercatat dan yang pasti akan terjadi untuk masa mendatang. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam setiap perkataan-perkataan firman, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, hari ini semuanya mulai terpenuhi. Secara khusus tanda-tanda zaman ditulis dalam Injil Matius pasal 24. Di situ diceritakan secara terperinci kejadian-kejadian yang akan mendatang. Dan benar, hari ini kita sudah mulai mengalami kelengkapan janji-janji itu. Mulai. Nah, demikian juga dalam ayat 17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah. Apa saja janji yang akan diberikan Allah? Salah satu yang paling penting adalah waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah janji yang pasti akan terjadi. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tetapi kalau kita melihat dari setiap apa yang sudah terjadi, waktu kedatangan Tuhan itu pasti tidak lama. Salah satu hal adalah dengan merdekanya Israel. Israel merdeka itu adalah tanda bahwa waktu Tuhan itu sudah semakin dekat. Nah, kita hari ini seringkali tidak merasa bahwa mana waktu yang Tuhan akan berikan itu sudah dekat, kita enggak kerasa. Tetapi dalam setiap peristiwa, ya hampir setiap bulan, muncul berita-berita, salah satunya yang paling santer adalah gempa bumi. Itu paling banyak. Kita masih berkata bahwa, oh ini tanda zaman, ini cuma ya kejadian alam, umum. Tetapi kalau kita merujuk kepada perkataan firman, ini bukan hanya kejadian alam, tetapi apa yang sudah tertulis itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Makanya di sini kita perlu waspada. Makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah, muncul kesulitan. Dalam ayat yang ke-19 dikatakan, raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita. Tipu daya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sesuai dengan kitab Keluaran pasalnya yang ketiga, keempat, kelima. Apa itu? Salah satunya adalah waktu hidup manusia yang semakin sibuk. Bapak Ibu diberi kesibukan kan nggak terasa bahwa itu sebenarnya adalah tipu daya. Nah, bicara dari ayat 17 sampai dengan 21, di sini diceritakan tentang 3 gambaran. Gambaran yang pertama dari kehidupan Yusuf sebagai orang rohani yang ada di dunia. Kemudian gambaran yang kedua ada raja bernama Firaun, itu adalah gambaran iblis yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah Mesir. Mesir itu adalah gambaran dunia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kembali belajar di dalam kitab Keluaran, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal yang kelima. Hari itu Tuhan memberikan sebuah perintah. Perintahnya adalah apa? Kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan harus datang ibadah. Harus. Ada masa-masa yang sulit yang dilalui oleh Musa sebelum ada perintah itu. Apa itu? Bangsa Israel tidak diizinkan ibadah oleh Raja Mesir. Sama pandemi yang sedang kita alami kemarin dari tahun 2019 sampai dengan terakhir kemarin 2022. Itu adalah masa kesulitan ibadah. Tapi tangan Tuhan selalu apa? Mengulurkan hal-hal yang baik supaya apa? Harus bisa ibadah. Hari ini sekali lagi yang belum bisa melakukan ibadah dengan baik itu di Chungkwok, di China. Belum bisa. Kenapa? Injil sangat dibatasi. Hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan pun sangat-sangat banyak dilarang. Itu di sana. Tetapi ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip gereja bawah tanah. Jadi kalau di sana mau memakai Injil yang benar, ceritanya bagaimana? Alkitab itu disobek. Jadi misalkan mau untuk minggu depan disobek, dibagikan, kadang dikopi, untuk bisa membaca Alkitab.
Kita di Indonesia yang masih diberi kebebasan, kita malah malas. Tetapi yang di sana yang sulit mendapatkan Alkitab, mereka ingin sekali baca Alkitab yang asli. Kenapa? Karena Alkitab yang beredar tidak sesuai dengan apa yang tertulis seperti yang kita terima. Nah, dalam kehidupan Musa zaman itu terjadi kesulitan ibadah. Makanya dalam pasal 5 diceritakan, ibadah harus dilakukan di padang gurun. Sama kita hari ini ibadah, itu sebenarnya sedang melalui yang namanya padang gurun. Tidak ada ibadah yang enak. Ya, kita tidak bisa ibadah santai gitu kan, nggak bisa. Kita harus mandi, kita harus rapi, kita harus membuang waktu, berikan hal-hal yang terbaik untuk Tuhan. Buat sebagian orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ini di hati rasanya itu setengah mati. Makanya kenapa banyak orang memilih tidak mau ibadah? Siksaan. Nah, tetapi melalui ibadah Tuhan itu mau memberikan yang namanya apa? Berkat. Makanya dalam kitab Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum, bicara soal ibadah dikatakan apa? Kuduskanlah hari Sabat, sebab pada hari itu aku memberkati. Tuhan menyatakan itu. Nah, sebelum perkataan-perkataan firman Tuhan yang tertuang dalam 10 hukum itu terjadi, iblis memberikan yang namanya gangguan. Makanya dikatakan raja itu mempergunakan tipu daya. Tipu daya apa saja yang diberikan oleh iblis kepada kita? Minggu yang lalu saya sudah jelaskan, sibuk. Waktu kita diberi kesibukan, kita melalaikan ibadah, bukan lupa, melalaikan ibadah. Kita memilih tidak datang. Alasannya sibuk. Orang kalau sudah punya alasan sibuk kan tidak bisa diganggu-gugat. Makanya pagi hari ini saya memberikan tujuan mewaspadai tipu muslihat iblis menjelang kegenapan janji Tuhan. Jadi kita harus waspada. Sebenarnya apa saja sih yang sedang iblis lakukan buat kita manusia akhir zaman? Nah, eksposisi kita adalah Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Nah, hal yang pertama, gangguan apa yang timbul sebelum penggenapan janji Allah itu terjadi? Yang pertama adalah akan timbul masa yang sukar. Ya, kita akan lihat dalam 1 Timotius 3 ayat 1, tolong Pak Gun bisa bacakan. Beginilah firman Tuhan, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, menginginkan pekerjaan yang indah. 2 Timotius 3 maksud saya. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Ayat ini sekali lagi berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Kapan itu? Sekarang. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pandemi sudah ditetapkan oleh pemerintah disebut dengan endemi. Sudah lagi pandemi, tapi endemi. Pak Jokowi sudah memberikan pengumuman PPKM total dicabut. Tapi dampak tersisa dari akibat adanya COVID-19 sampai hari ini belum selesai. Perusahaan masih banyak yang tumbang. Orang nganggur semakin meningkat, usaha rasanya kembang kempis. Banyak pemerintahan menyebutkan tahun 2023 itu adalah masa yang semakin sulit. Pak Jokowi pun mengingatkan, Anda yang punya uang jangan boros-boros, yang punya aset banyak, kalau bisa kemarin sebelum tahun 2023, kalau bisa dijual. Supaya apa? Waktu yang kemarin kalau dijual itu bisa laku cepat. Tahun 2023 terus gimana? Mungkin bisa jual tapi setengah mati.
Kalau di Semarang banyak sekali properti juga tumbang. Tulisannya dijual, tapi nggak ada yang beli. Nah, dampak itu mulai terasa kepada kita semuanya. Dan yang paling parah kemarin 2019 sampai dengan 2022. Usaha apapun banyak yang tutup. Rumah makan banyak tutup, perusahaan-perusahaan banyak tutup, digantikan dengan online sekarang. Online pun juga berat, kenapa? Saingannya setengah mati. Nah, Tuhan cinta kepada umat, makanya sebelum itu semuanya terjadi Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius itu apa saja? Tolong ditampilkan ayat-ayatnya. Ya, kita akan perhatikan beberapa masa sukar yang akan dihadapi. Ya, ayat Alkitab tolong ditampilkan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat selanjutnya, kita akan tunggu. Ya, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Egois, jadi hamba uang. Di mana-mana yang paling penting itu uang. Ibadah dalam cerita ini tidak disebutkan. Karena apa? Ibadah tidak lagi penting. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Makanya hari ini bicara soal kekristenan, kalau Bapak Ibu melihat jurnal, kekristenan itu sekarang merosot. Kenapa? Mereka berpikir dengan banyak ibadah, aku juga nggak dapat apa-apa, buang-buang waktu. Kira-kira begitu. Di Eropa, gereja banyak tutup. Dijual untuk apa? Dijadikan diskotek, dijadikan nightclub. Bahkan ada yang dibongkar, dijadikan tanah kosong. Mereka apa yang dipikirkan? Duit. Bagaimana bisa menghasilkan duit? Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin hari ini hidup di dalam gereja, ya jangan heran kalau gereja A dengan gereja B saling menjelekkan, jemaat A dengan jemaat B saling menjelekkan. Saya berkata tidak usah gumun. Kenapa? Firman Tuhan sudah memberikan catatan. Tinggal yang menjadi permasalahan kita bisa waspada atau tidak. Kalau kita mengikuti arus, mengikuti keinginan-keinginan daging kita, jelas pada akhirnya nanti kita semuanya akan ketinggalan. Itu pasti. Makanya ketika Tuhan memberikan sebuah peringatan melalui apa yang ditulis dalam Alkitab, dan Tuhan mengatakan bukan hanya cuma satu kali, tetapi berulang kali. Nah, kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Dunia sekarang jumlah penduduknya berapa? Saya pernah baca kurang lebih sekitar 7,8 miliar manusia. Indonesia sekarang kurang lebih sudah 350 juta. China kurang lebih 1,7 atau 1,8 miliar. India 1,4 atau 1,5 miliar. Kita di Indonesia ini masih termasuk enak. Kenapa? Persaingan kerja masih bisa ditoleransi. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Tiongkok, ke China, susahnya minta ampun.
Meskipun hari ini China itu maju pesat, tapi yang namanya saingan kerja, setengah mati. Termasuk India. Ya, India lebih mengerikan lagi, negaranya gersang, kemiskinan tinggi, rakyatnya banyak. Cari makan setengah mati. Makanya kalau kita bicara soal jumlah penduduk, kemudian kita mencoba membandingkan dengan Indonesia, kita Indonesia secara khusus dalam bidang olahraga tidak bakalan pernah bisa menang dengan melawan RRC. Kenapa? Perbandingannya sudah berapa kali? 1 banding berapa? 7 atau mungkin lebih. Jadi kalau di sana, di Tiongkok, di China, yang namanya juara itu rekrutannya dari berapa banyak orang? Ya dari sekian miliar itu. Kalau kita kan cuma dari 350 juta. Nah kita yang hari ini ada di Indonesia kan enak harusnya. Tapi kita diberitahu oleh Tuhan bahwa untuk masa yang akan datang, secara khusus anak cucu kita akan semakin lebih sulit. Dan kita yang hari ini hidup, kalau kita tidak memberitahu kepada anak-anak kita, terus gimana? Kita mungkin hari ini memberitahu melalui apa? Ilmu dunia. Tetapi Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan hal kerohanian, bicara soal rohani. Ini loh nak, yang akan terjadi waktu mendatang seperti apa tuh, ngeri, kira-kira begitu. Makanya dalam ayat 19 jelas raja itu mempergunakan tipu daya. Nah Bapak Ibu hari ini bisa cek apa ya masa yang sukar yang sedang terjadi dalam hidupku, dalam hidup saudara, apa saja coba dicek. Terus tindakan kita apa? Tadi dalam tujuan, tindakan kita cuma satu, waspada. Nah waktu kita bisa mewaspadai, kita mengambil sikap benar. Makanya saya selalu berulang kali berkata kepada Bapak Ibu, 3 pilar itu loh. Doa, firman, ibadah. Doa, firman, ibadah. Banyak doa, banyak baca firman, banyak ibadah. Itu yang akan menjadikan rohmu itu kuat. Kalau engkau tidak kuat terus gimana? Engkau akan banyak melamun. Orang kalau lagi melamun, pikirannya itu ditarik oleh kuasa jahat. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang baca di media sosial, di kota-kota besar secara khusus Jakarta, Surabaya, Medan, angka bunuh diri itu banyaknya minta ampun. Jepang, Amerika, itu tinggi angka bunuh dirinya. Kenapa mereka kok nekat mati? Tidak kuat. Kemarin saya sempat membaca judul headline, sepasang kekasih mati bunuh diri dengan bergandengan tangan. Waduh. Apa yang mereka pikirkan? Kita yang sedang tidak kuat, kadang-kadang mungkin terlintas juga. Tak mati wae lah. Kadang-kadang kita berkata urip kanggo apa? Hidup itu mau buat apa? Mati lebih baik. Saya berkata kalau kita berpikir mati lebih baik, kita harus mulai hati-hati. Kenapa? Tipu daya iblis itu mulai merasuk. Makanya dengan ibadah-ibadah yang kita bangun, ya saya menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya cuma sekedar saja menyampaikan, tidak. Tetapi saya berdoa, Tuhan untuk minggu depan saya harus bicara apa. Dan saya kalau doa seperti itu ngotot, untuk supaya apa? Apa yang Tuhan katakan itu bisa kita terima. Kita bisa pahami, kita bisa ngerti, akhirnya apa? Kita waspada, kita melakukan yang terbaik. Makanya sekali lagi kita akan melihat dalam kitab Yosua pasal 1. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1, tolong ditampilkan. Ayat 8.
Yosua 1 ayat 8. Perhatikan baik-baik. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, perintahnya jelas, siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan. Waktu engkau banyak bergaul dengan Tuhan, doa, baca firman, ibadah, tindakanmu itu hati-hati. Tidak kemerungsung, tidak semuanya harus cepat, tapi dipikir tenan, hati-hati. Nanti kalau kehati-hatian timbul akan muncul apa? Berhasil. Perjalananmu berhasil. Dan yang paling luar biasa, engkau akan beruntung. Ini yang orang Tionghoa bilang, hoki. Orang pintar kalah dengan orang hoki. Nah, kapan hoki itu bisa muncul dalam diri kita? Kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Tapi kenapa kita yang sedang dicintai oleh Tuhan, kenapa kok kita tidak mau mewaspadai? Kita terlalu santai, kita terlalu menganggap bahwa mosok iya. Saya berkata ini pasti, ini iya. Dan itu pasti akan terjadi untuk masa-masa yang akan datang. Hari ini saja kita kan sudah mulai ngerasake. Jadi yang pertama ini sangat penting. Waktu kegenapan janji Tuhan itu akan muncul. Pertama muncul masa yang sukar. Itu pertama. Kemudian hal kedua. Yang kedua, kita perlu hati-hati dengan tipu dayanya. Jadi sini saya tuliskan, di akhir zaman iblis menawarkan tipu daya yang menggiurkan. Kelihatannya baik, tetapi di belakang itu ada kekacauan besar menanti. Ini yang tadi saya sampaikan dalam ayat 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita. Jadi ada 3 urutan. Pertama tipu daya, kemudian muncul masa aniaya. Saudara mungkin akan tanya, Pak, masa aniaya itu yang seperti apa? Kalau Bapak Ibu mulai belajar dari kitab Kejadian, mulai dari zaman Adam. Adam tertipu oleh tipu daya iblis melalui Hawa. Kenapa hari itu Adam tidak menjadi seorang imam yang benar? Jatuhlah dalam dosa. Tipu daya, kemudian muncul yang namanya aniaya. Zaman Abraham, zaman Yusuf, Musa, dan selanjutnya. Yang dianiaya apa? Bapak Ibu perlu ketahui, aniaya itu muncul dengan adanya cara kerja iblis mencoba menghancurkan Israel. Jadi satu persatu itu mencoba untuk dibunuh. Termasuk Musa, itu nyaris dibunuh. Yesus nyaris dibunuh. Itu aniaya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Dikatakan ini yang saya tulis dalam tulisan hijau. Serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Apa aplikasi ayat ini? Aplikasinya adalah aborsi dan juga perceraian. Ya banyak ya orang mengalami kecelakaan waktu pacaran, kemudian hamil. Orang kalau lagi pacaran kemudian terjadi hamil, pikirannya apa sih? Langsung mereka berkata, gugur ke. Pria waktu diberitahu
Mas, Koh, aku telat. Loh, telat apa? Telat menstruasi. Pria biasanya kaget, sudah berapa lama? Dihitung 2 bulan. Pria langsung kaget, biasanya diam dulu terus nggak lama ngomong. Gugurkan aja ya yang ya. Nyebutnya kan bagus, gugurkan aja ya yang. Wanita biasanya nggak mau. Kenapa? Takut. Tapi dengan rayuan gombal akhirnya ya udahlah. Kalau menggugurkan mungkin ke dokter kandungan, ke bidan mungkin masih agak safe untuk wanitanya. Tapi banyak kasus ke dukun beranak. Angka aborsi paling tinggi di mana? Sungko. Anda yang pakai plasenta, hati-hati. Kenapa? Itu diambil dari janin. Membuat Anda kelihatannya awet muda. Tapi Anda mengambil bagian itu dari janin yang dibunuh. Memang Anda bisa awet muda. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ngeri. Saya pernah lihat videonya waktu zaman kita dimentor oleh Abba Love. Bayi di sana itu ada yang dijadikan sop bayi, fotonya ada, videonya ada. Diseruput begitu. Wih. Saya ngelihat video itu merinding kalau Bapak Ibu tahu. Bayangkan bayi umur berapa bulan sih? 5, 6, 7 bulan. Sudah siap lahir, orok itu. Dijadikan sop, diseruput. Nah, kita seringkali nggak paham dengan apa yang Tuhan maksudkan. Iblis mencoba memberikan tawaran yang menggiurkan. Gugurkan, nggak apa-apa, gugurkan, nggak apa-apa. Nah, kalau kita merujuk dari apa yang dikatakan dalam ayat 19, ternyata semuanya adalah tipu-tipunya iblis supaya apa? Keturunanmu yang harusnya hebat, keturunanmu yang harusnya bisa dipakai oleh Tuhan, dimatikan. Kenapa? Iblis ngerti, kalau ini lahir, bahaya ini. Makanya Bapak Ibu yang hari ini mengalami konflik rumah tangga, saya berkata hati-hati. Kenapa? Itu termasuk tipu daya. Keinginannya iblis apa? Cerai. Kalau orang sudah diceraikan, apa yang terjadi? Rumah tangga kacau. Anak-anak broken home. Anak-anak akan menapak masa depan dengan apa? Ketakutan. Mau kawin pun takut. Kenapa? Melihat contoh orang tuanya. Tapi kita selama ini yang sedang berumah tangga kan hanya punya satu pikiran. Aku sudah nggak cocok kok, ngapain dipaksakan? Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan berkata, Allah Tuhan Bapa di surga Elohim menentang perceraian. Ada orang yang berdalih, dalam Injil Matius dikatakan begitu. Mereka bertanya kepada Yesus, kalau memang cerai dilarang, kenapa Musa mengeluarkan surat cerai? Dijawab oleh Tuhan, oleh karena ketegaran hatimu, oleh karena kekerasan hatimu, oleh dableknya dirimu, maka apa? Diizinkan. Kenapa ya kamu maksa kok? Ya sudah, mau cerai nggak apa-apa. Tapi ada pesan, pesannya apa? Jangan kawin lagi. Kalau kamu kawin lagi gimana? Berzinah. Gereja kadang-kadang dilema, harus bagaimana. Tapi saya hanya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu intinya, aborsi, perceraian itu akan mendatangkan malapetaka di masa yang ke depan. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, efek aborsi apa? Salah satu yang terus ada sampai hari ini, wanitanya biasanya akan mengalami yang namanya ketakutan. Kalau ditanya kamu takut kenapa? Enggak tahu. Kamu kenapa? Enggak tahu. Pokoknya takut. Takut. Apalagi kalau sudah menjelang sore, wah takut. Dicari berbagai hal untuk di konseling. Enggak ketemu.
Biasanya nanti di ujung-ujung orang itu cerita, Pak, saya dulu pernah aborsi, itu dosa enggak ya? Nah itu penyebabnya. Makanya lihat orang yang pernah aborsi itu pasti selalu iling-ilingen, teringat-ingat terus kalau ngelihat anak kecil. Pikirannya apa? Langsung ngomong, nek disi anakku urip, gedine wis sakmono. Loh sudah sekian tahun, sudah puluhan tahun, tapi memori itu bisa muncul. Anakku nek urip kaya apa ya? Kenapa itu terjadi? Tuhan ingatkan. Ini loh, kamu pernah melakukan pelanggaran. Dalam diri kita seringkali tidak sadar. Ada banyak sekali rumah tangga melakukan itu, banyak. Secara khusus waktu iblis memberikan tipu daya dengan yang namanya masa kesusahan hidup. Kan banyak orang lagi susah, anaknya banyak. Tahu-tahu hamil lagi, apa yang diucapkan? Bu, daripada dewe uripe tambah susah, mumpung nembe telat sebulan, baru terlambat 1 bulan, gugurkan ya, gugurkan aja ya Bu. Padahal mungkin yang digugurkan itu calon presiden, yang digugurkan itu calon menteri, yang digugurkan itu mungkin calon pendeta. Kita nggak tahu, hanya karena kena tipu dayanya iblis yang terjadi apa? Anda tidak sadar terlibat dengan kegerakannya iblis, seperti dikatakan firman-Nya tadi. Menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita jangan berkembang. Kalau dalam bahasa Inggris bukan dikatakan supaya bangsa kita itu jangan berkembang, supaya bangsa kita tidak bisa hidup. Makanya lihat, iblis memakai berbagai tipu daya termasuk dalam zaman Musa. Perintahnya jelas, bunuh semua bayi. Zaman Yesus, bunuh semua bayi. Kenapa kalau dibunuh? Pemimpin hebat, orang yang bisa membantu, menolong kegerakannya Tuhan itu sudah dihabisi dulu. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, ada, saya lupa nama nabinya, dia seorang ayah, punya anak, kemudian kawin, anaknya mati, menantunya itu selingkuh dengan mertuanya. Itu dalam kitab Kejadian, saya lupa namanya. Kenapa orang itu memaksakan diri harus bisa tidur dengan mertuanya? Kalau secara sepintas, ini jahat banget. Tapi ternyata sang menantu ini sedang memikirkan tentang janji Allah. Kenapa keturunan orang ini hampir semuanya punah? Jadi lihat, iblis mencoba memakai segala tipu daya untuk menghancurkan kehidupan manusia. Makanya saya berkata pagi hari ini, Bapak Ibu yang lagi konflik, memikirkan cerai, saya berkata cepat dihapus dah. Ampuni pasanganmu. Amin. Ampuni. Kenapa dirimu sendiri tidak sempurna? Engkau sebagai suami tidak sempurna, engkau sebagai istri juga tidak sempurna. Kalau Anda selalu bertanya, aku kurang apa? Tak jawab, kurang akeh. Termasuk saya ini kurang banyak. Istri saya juga kurang banyak. Tapi kalau saya secara pribadi gimana? Ya tak maklumi. Saya tidak bisa menuntut dia lebih dari apa yang saya inginkan. Ketika saya menginginkan lebih, pikiran saya pasti kacau. Ketika pikiran saya kacau, terus apa yang terjadi? Muncul marah. Sama Bapak Ibu kadang-kadang menginginkan pasanganmu harus seperti apa yang engkau inginkan. Coba dibalik, bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita memaksakan semuanya itu, apa yang terjadi? Tipu daya iblis itu masuk. Kalau sudah masuk terus ngapain? Timbul aniaya dalam rumah tanggamu. Mungkin maaf, suami pukul istri, suami nendang istri, mulai ngamuk dengan anak, istri yang ditendang, istri yang dipukul, mungkin tidak bisa membalas
kepada suami. Tapi muncul aniaya baru. Istri diam aja, apatis dingin. Ditanya gak jawab. Diajak pergi gak mau. Diajak makan keluar gak mau. Pertanyaan saya begini, kira-kira kalau suami-suami menghadapi istri model begitu, hatinya teraniaya enggak? Suamimu teraniaya secara batin, istri teraniaya secara fisik. Tapi ini yang dikatakan firman Tuhan, menganiaya nenek moyang kita. Nanti anaknya cerita, wah dulu papa mamahku tuh saben dina padu, ribut terus. Jadi kalau kita cermati setiap apa yang Tuhan katakan dalam ayat-ayat firman, itu semuanya ada runtutannya. Cuma selama ini kita belajar firman Tuhan hampir tidak mengupas satu persatu. Kita kupasnya global. Minggu besok saya akan kupas lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 7 ini, masuk dalam ayat 22 sampai selanjutnya. Jadi yang kedua ini kita perlu bersama-sama perhatikan. Hati-hati dengan tipu dayanya. Hati-hati. Tuhan hanya bisa memberikan peringatan itu. Hati-hati. Makanya di sini saya beri gambar orang salaman dengan tangannya setan. Kadang kita dibawa dalam segala sesuatu pola pikir yang salah. Kita ini lagi kompromi. Termasuk gereja. Gereja banyak hancur. Terakhir di Surabaya, gereja besar, terkenal. Pendetanya niduri anak kecil. Lo coba bayangkan. Hari ini gereja itu rontok. Jemaatnya bubar. Kok bisa? Ya iblis tahu. Kalau ini dibiarkan, kerajaan setan dihancurkan, diberi umpan. Umpannya yang sesuai dengan seleramu. Jadi saudara jangan berpikir, kalau kita ini pria-pria yang sudah mulai tua, sing mulai rotok elek, sing ompong, saudara mikir, sopo sing gelem karo aku. Kira-kira kan begitu. Tapi jangan lupa, iblis itu ada di belakang kita. Yang lalu kan sudah pernah saya ceritakan, saya punya teman. Wajahnya yang enggak ganteng, ompong, kurus, kerempeng. Kalau kaya lumayan, enggak, miskin. Tapi istrinya 4. Saya sampai tanya, kok iso? Teman saya cuma 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu meninggal. Hari ini anak-anaknya gimana? Kacau. Jadi mari kita bersama-sama belajar hati-hati dengan tipu dayanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gangguan apa yang timbul sebelum penggenapan janji Allah? Yang ketiga dalam ayat 20 dan 21, tolong dibacakan Pak Gun, Kisah Para Rasul pasal 7. Pada waktu itulah Mesir lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Iya. Di sini saya tuliskan yang ketiga. Yang ketiga ini kita perlu berhati-hati dengan adopsi dunia. Saudara mungkin mikir, lupa adopsi dunia itu maksudnya gimana? Saya perjelas dalam ayat 20 dan 21. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Lahir pertama di rumahnya orang Ibrani. Musa ini menyenangkan hati Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, orang Ibrani. Orang Ibrani itu hidupnya penuh dengan yang namanya apa? Nuansa rohani. Tapi kemudian kan timbul ancaman. Setiap bayi
harus dibunuh. Akibat itu ayat 21 berkata, lalu ia dibuang, Musa dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya. Putrinya iblis memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Firaun tinggal di dalam kerajaan Mesir. Iblis tinggal di dalam kerajaan dunia. Kita anak-anak Tuhan, dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita semuanya berasal dari Allah. Tetapi dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi Bapak Ibu dan saya ini sekarang hidup di dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Itu yang namanya apa? Identik dengan kata-kata apa? Diasuh, diambil, diadopsi oleh dunia di bawah kuasanya si jahat. Musa calon pemimpin hebat. Tapi lihat, tipu daya iblis membuat dirinya harus dibuang, diadopsi oleh dunia. Ini yang saya tuliskan. Musa nyaris tertipu dengan tawaran dunia, tetapi Allah menggugah hatinya. Sekarang kita lihat sebentar, tolong ditampilkan dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 22 dan 23. Kita perhatikan. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dalam Injil Yohanes dikatakan yang mula-mula yang pertama adalah hal yang jasmaniah, baru kemudian yang rohaniah. Saya dan saudara, Bapak Ibu, lahir di dunia tiba-tiba tidak jadi orang rohani, tidak. Orang tua kita mendidik kita tidak langsung berkata, nak, besok besar kamu jadi orang rohani, besok besar kamu jadi pendeta ya. Enggak. Begitu kita lahir ke dalam dunia, orang tua kita bisik kepada kita. Nak, besok kamu jadi orang sukses ya, orang berhasil, orang kaya, jadi dokter, jadi insinyur ya nak. Itu terus didengungkan, terus diperkatakan. Jarang ada orang tua berkata, nak, yuk kita belajar doa, nak, yuk kita belajar ibadah, nak, ayo kita belajar baca firman. Jarang, ada tetapi jarang. Itu yang tanpa sadar kita ikut ambil bagian untuk apa? Memberikan anak-anak kita itu kepada dunia. Musa jelas kalau Musa itu adalah satu pribadi yang dipersiapkan oleh Allah, tetapi iblis tahu. Bunuh. Puji Tuhan, Allah Bapa di surga itu memberikan hikmat. Diizinkan untuk tinggal di dunia. Dan Musa sampai dengan usia 40 tahun, hebat. Perang di mana-mana menang. Musa itu menjadi salah satu pangeran Mesir yang dipersiapkan untuk jadi raja. Itu sebabnya saya tulis, Musa nyaris tergelincir masuk oleh tipu daya iblis untuk menerima yang namanya nikmat dunia. Orang kalau sudah di dunia itu kan lali, lupa. Slogannya gimana? Tanpa Tuhan aja bisa kaya kok. Aku enggak ibadah juga semakin kaya. Yang ibadah lihat tambah miskin. Aku enggak ibadah, tambah kaya. Nah ini kita namanya apa? Terpikat oleh tipu daya iblis. Itu yang namanya zona nyaman. Kenapa Israel itu pada waktu keluar dari tanah Mesir kok muter harus 40 tahun? Padahal jaraknya kalau dihitung itu harusnya 3 minggu sampai 1 bulan itu bisa sampai. Tapi ini muter 40 tahun. Karena di situ salah satunya diceritakan, Israel tidak mau meninggalkan tempat. Kenapa? Ada nikmat. Selama perjalanan waktu itu ada nikmat. Kenapa ceritanya kok 40 tahun berputar? Kenapa Musa kok 40 tahun hidup di Mesir?
Ya sama, itu gambaran hidup kita manusia. Minggu yang kemarin saya sudah sampaikan, life begin 40. Hidup itu dimulai dari 40. Sama kita hari ini dengan usia-usia 40 tahun, rasanya kan gemilang. Tapi jangan lupa, di dalam masa itu ada banyak kesusahan. Itulah sebabnya seperti tadi kata firman Tuhan dalam ayat 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya orang Israel. Tuhan menggugah hatinya Musa. Kira-kira mungkin gini, tangi, bangun, tempatmu bukan di situ. Musa sebagai seorang pangeran, dia datang ke Egypt, ke daerah untuk yang bangunan piramid. Dia ngelongok. Tiba-tiba hatinya lihat orang Israel itu tersentuh. Ada sesuatu dalam batinnya. Dia ingin tahu, sebenarnya bangsa ini siapa sih? Musa menyamar, dia masuk ke kampung-kampung Israel, orang-orang Ibrani, dan dia melihat, kok mirip-mirip aku? Aku rasanya ini orang Mesir, tapi kok beda? Musa semakin penasaran, melihat ada dua orang Ibrani itu ribut. Kemudian dia melihat juga ada orang Mesir mencoba mengganggu orang Ibrani. Orang Mesir ini, pegawainya Musa dibunuh. Dan tiba-tiba sesudah membunuh, Musa timbul perasaan takut. Logisnya, logikanya, Musa sebagai seorang calon raja Mesir, dia membunuh satu pegawai itu tidak problem, no problem. Dia mau menghabisi 100 pegawai itu tidak problem, wong raja kok. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Musa hatinya takut? Makanya saya berkata kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mulai punya perasaan takut, itu artinya Tuhan sedang memberikan sinyal dalam hatimu. Ayo cepat-cepat cari Tuhan. Musa waktu takut apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan semuanya yang ada di Mesir. Sekarang kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Bapak Ibu bisa bayangkan Musa itu pada waktu zaman hidup di Mesir itu amat sangat kaya. Sugih pol itu Musa. Semua yang dikerjakan itu berhasil. Bahkan secara tafsir pembangunan piramida, Sphinx itu dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu bisa bayangkan kejayaan Musa itu seperti apa. Tapi firman Tuhan memberikan catatan. Musa tinggalkan itu semuanya. Saudara mungkin tanya, loh kok bisa? Iya, Tuhan gugah hatinya. Makanya saudara jangan heran kalau tiba-tiba di masa tua, Anda tiba-tiba kok kepingin banget jadi orang rohani. Kenapa itu? Ya karena Tuhan taruh hatinya dia kepada kita, termasuk saya. Saya jujur aja dulu saya nggak senang dengan rohani, tidak senang. Pikiran saya pikiran dunia, ingin kaya, ingin punya rumah banyak, punya aset, punya mobil.
Saya ingin materi yang cukup hari itu. Tapi aneh, waktu saya ditangkap Tuhan di usia 35 tahun, tiba-tiba pikiran untuk ingin menjadi kaya itu iso hilang. Kayak di-delete begitu. Terus apa yang saya lakukan? Saya setiap hari hidup di gereja, setiap hari. Saya dulu enggak mudeng. Kalau tinggal di rumah rasanya gelisah. Mau kerja rasanya mulai gelisah. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau aku enggak kerja, aku enggak makan. Saya menghadap Pak Bekti, Om, saya kalau seperti ini kan enggak benar. Om Bekti hanya mengajarkan satu. Coba kamu doa kepada Tuhan supaya Tuhan yang atur pekerjaanmu. Saya bilang, loh bisa toh Om? Ya bisa, wong Tuhan kok. Saya cuma berdoa kepada Tuhan seperti itu, Tuhan, aku manusia hidup, aku perlu kerja, tapi hatiku ingin dekat kepada Engkau. Kalau aku nggak kerja terus gimana? Tuhan, tolong atur pekerjaanku. Saya mulai kerja, berusaha normal. Tahun 2000 saya masih kerja 100%. Masuk tahun 2001, pekerjaan itu sudah mulai saya kurangi 20%. 2002 40%. 2003 60%. 2004 80%. 2005 saya full time jadi gembala di sini. Loh Pak, terus selama 4 tahun itu terus Bapak gimana? Saya dicukupkan Tuhan. Sebelumnya gimana? Ya sebelumnya baik, keuangan baik, semuanya baik. Saya dulu berpikir kalau saya nggak kerja, wah duitku piye, kira-kira begitu. Tapi secara fakta Tuhan pelihara sampai hari ini. Kalau ditanya kok bisa, ya itu cara kerjanya Tuhan. Makanya bagi Bapak Ibu yang hari ini berpikir kalau banyak pelayanan terus kerjaanku piye, jangan khawatir, Tuhanmu adalah Tuhan yang amat sangat kaya. Tapi lihat, ketakutan yang diberikan oleh dunia, oleh iblis membuat kita jauh dari Tuhan. Ada sebagian orang berkata, oh gereja terus, pelayanan terus, keset. Tidak begitu. Rasul Paulus memberikan pengajaran yang sangat kuat. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja, bukan cuma kerja tok, tapi doa. Berapa banyak selama ini kita ini diadopsi oleh dunia, oleh sistem. Pikiran kita langsung mengarahnya kan seperti itu. Yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 16 dan ayat 17. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu perlu garis bawahi nanti di Alkitab saudara. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan cuma tetap hidup sekarang, tidak. Tetap hidup selama-lamanya. Bahkan ketika engkau mati, rohmu itu hidup di mana? Surga. Ini yang dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau orang yang tidak melakukan bagaimana? Ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Padahal standar hidup kita apa? Ini yang bisa memuaskan daging, yang bisa memuaskan mata, yang bisa memberikan harkat. Wih, ini loh, aku punya sesuatu yang aku banggakan. Tuhan mengingatkan, itu bukan berasal dari Bapa. Makanya kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, kenapa Lot memilih Sodom dan Gomora? Kenapa Abraham lebih memilih yang lain? Karena Lot hari itu berpikir, tanah yang dilihat itu seperti surga, seperti, bukan asli. Sama kita yang hari ini diberi kemakmuran, diberi iming-iming dunia, kita berkatanya apa? Oh, ini surga, ini surga. Yang seperti itu dalam ayat 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Makanya pada waktu di mana kita nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, sudah itu semuanya lenyap. Orang berkata apa? Game over. Hari ini minggu kedua, tanggal 8 Januari. Saya berkata kepada Bapak Ibu, Tuhan kita yang kita ikuti dan kita sembah, cinta kepada kita semuanya. Amin. Tuhan memberitahu, hati-hati, ada gangguan sebelum pengenapan janji Allah itu ada dalam hidupmu. Hati-hati, kita perlu waspada, kita perlu berawas-awas. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas anugerah kasih setia Tuhan yang ajaib. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak Imam Santoso, berdoa untuk Ibu Oni Yulianti yang berulang tahun. Kami percaya berkat kasih karunia Tuhan turun bekerja melimpah, pertolongan, kekuatan, kesehatan, hikmat, pengertian dianugerahkan dari surga, sehingga kedua saudara-saudari kami ini Tuhan mengalami hari-hari yang semakin baik. Di masa mendatang Tuhan topang, di masa mendatang Tuhan tolong dalam usaha pekerjaan, di dalam keluarga mereka masing-masing. Berkat kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah, dan melalui apa yang Tuhan lakukan, mereka pun boleh menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam lingkungan, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama terus berdoa untuk saudari kami Milka yang masih mengalami kelemahan karena fungsi ginjalnya tidak maksimal. Untuk saudari kami Tuhan Yuli pasca mengalami kecelakaan, Tuhan kiranya sembuhkan, Tuhan tolong. Ibu Ngatmi pasca operasi dan juga diabetes, Tuhan pulihkan. Untuk Ibu Poniam kami bersyukur Tuhan kalau Ibu Poniam hari ini kembali bisa bergerak, beraktivitas seperti dahulu. Kami terus berdoa memberkati Ibu Poniam dalam nama Yesus. Dan berdoa juga Tuhan untuk Bapak Hendra Gunadi di Ungaran. Kiranya kasih karunia Tuhan terus bekerja melimpah, sehingga pasca stroke dia kembali sempurna seperti dahulu sebelum dia sakit. Kami memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini untuk kami semua yang hadir. Karena kami percaya melalui kehadiran kami, Tuhan bergirang, Tuhan disenangkan, dan berkat Tuhan dicurahkan dari surga. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan, Tuhan juga berkati dan pulihkan. Tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus.
hanya bagimu, ya Allahku.